Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Immanuel. Bacaan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mengambil dari ayat yang kedua, di mana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu, dengan tema Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana di situ Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Orang lumpuh bisa sembuh, orang yang mengalami sakit semuanya mereka boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami sukacita. Tapi beberapa daripada kita mungkin kita bukan mencari seorang sosok siapa di balik yang melakukan kesembuhan, tapi kita mencari orang yang bisa melakukan kesembuhan. Kita pergi mencari, si A pintar bisa melakukan penyembuhan. Pada saat melakukan misa, kita berbondong-bondong untuk kita datang. Si A mengadakan KRK, kita datang berbondong-bondong. Siapa yang kita cari, Bapak Ibu? Apakah kita mencari Kristus? Apakah kita mencari Yesus, sosok yang sanggup menyembuhkan? Ataukah kita mencari si A-nya? Bapak Ibu, si A itu hanya sebagai perantara. Tetapi pangkal daripada itu semua, mujizat daripada itu semua, itu ada dalam satu, yaitu Tuhan Yesus. Percuma kalau kita mencari si A, kita mencari si B, tapi kita tidak mencari Kristus. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu hanya mencari tetapi tidak mempunyai iman, percuma Bapak Ibu. Ya, seperti di ayat berikutnya, ya pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Andreas, saudara daripada Simon Petrus, di situ Tuhan Yesus mengatakan suruh aja orang-orang itu duduk. Nah, pada saat itu Andreas juga mengatakan bahwa ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus hanya mengatakan suruh aja orang-orang itu duduk. Bapak Ibu, kalau seandainya pada saat itu Andreas tidak mengikuti perintah Tuhan dan dia tidak mempunyai iman, dia tidak akan melakukan itu. Dia mengatakan mana bisa dengan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan orang segitu banyak yang kira-kira 5.000, jumlahnya 5.000 orang. Itu kalau dipikir secara nalar, dipikir secara logika, itu sudah nggak bisa. Nggak mungkin, hal yang mustahil, sangat mustahil. Tapi dia mau mengikuti perintah Tuhan, dia punya iman yang kuat, dan akhirnya dia lakukan perintah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita mempunyai iman? Ataukah kita hanya mencari sosok seseorang saja? Bukan sosok Kristus yang kita cari. Kalau Bapak Ibu mencari sosok Kristus, kesembuhan boleh Bapak Ibu dapat. Setiap pergumulan-pergumulan yang kita boleh alami, Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Bukan Tuhan membiarkan segala sesuatu yang terjadi Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Bahkan sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan mengatakan Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti akan memberikan suatu penyelesaian tepat pada waktunya. Seperti pada saat murid Yesus Filipus itu percaya bahwa roti yang akan diberikan kepada 5.000 orang itu cukup. Dan ternyata apa hasilnya Bapak Ibu? Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih dari
setelah orang makan. Ya, Bapak Ibu, berarti artinya apa? Dengan kita mempunyai iman, kita percaya bahwa dengan iman itu pasti ada kesembuhan. Iman akan Kristus. Iman itu apa? Percaya. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi dan Tuhan sanggup memberikan setiap jawaban dan pergumulan kita, apapun yang kita boleh alami. Kesembuhan hanya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan supaya iman kita boleh semakin kokoh terhadap Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa yang kami perlukan, yang kami cari adalah Engkau Tuhan. Dan kami harus mempunyai iman yang teguh akan Engkau Tuhan Yesus, bukan yang lain. Dan kami mencari sosok yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan semua rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang senantiasa kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu, Engkau Allah yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa di renungan harian Immanuel berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan karena kita terlalu takut. Kita terlalu khawatir, bimbang. Tapi sebuah lagu yang saya baru tulis dan saya nyanyikan bersama Agnes, kebetulan Agnes juga ada di sini. Kita mau nyanyikan lagu ini. Sekali lagi saya rindu lagu ini biar jadi berkat buat saudara. Baby. Mungkin hari ini, pagi ini, ada yang datang ke tempat ini dengan masalah yang begitu berat. Mungkin mau nyanyi aja susah. Mungkin kita mau buka suara aja susah, mau buka mulut aja susah. Gak apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Amin. Kita hanya perlu tenang. Kita hanya perlu berdiam. Kita hanya perlu dengar suara Tuhan. Karena di situ kita dapat kedamaian. Kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang Tuhan. Karena kami tahu tanganku dipegang Kau. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, amin. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Pagi ini kita belajar lagu ini ya. Mari sama-sama kita nyanyikan tenanglah kini. Tenanglah kini hatiku,